Allah tahu siapapun yang membahayakan kita, baik yang besar seperti bus, truk, atau kejatuhan pesawat, atau virus, bakteri, atau yang lebih kecil dari itu, semuanya adalah makhluk ciptaan Allah, milik Allah, dalam kekuasaan Allah. Jadi kita tidak tahu nih pulang dari sini siapa yang mau nyopet, jambret di mana, kendaraan yang supir yang ngantuk, naik apa, terguling di mana, batu, genteng jatuh. Ini sangat banyak yang bisa terjadi di jalan itu. Benar? Coba lihat di YouTube tentang kejadian yang tidak diduga tuh ya. Banyak hal-hal yang sangat kita tuh benar-benar rentan, setiap detik tuh bisa terjadi sesuatu pada diri kita. Maka kita harus berlindung kepada penguasa kejadian, penguasa segala-galanya. Asik sebetulnya hadirin. Ayo dong. Kenapa kita selalu mikirin orang lagi, atasan, mertua, orang tua? Bukan tidak boleh, tapi nggak ada yang bisa disandarin satupun juga, karena semuanya adalah makhluk. Masya Allah. Amalkan ya. Mau menutup dengan sebuah cerita bahwa Rasulullah pernah bercerita, ini hadisnya Al-Bukhari, hadis sahih. Ada segolongan dari Bani Israel. Jadi Rasulullah menceritakan orang yang terdahulu, Bani Israel, memberikan pinjaman 1000 dinar. Dinar lebih tinggi dari dirham. Lalu orang kedua yang dipinjam itu, datangkan saksi, para saksi agar untuk aku jadikan saksi. Ini sebelum keluar ada perintah dalam Al-Quran memberikan saksi ya. Ini sebelum Quran. Rasulullah menceritakan. Lalu orang yang pertama yang pinjam uang ini menjawab, cukuplah Allah sebagai saksi. Lalu berkata lagi yang minjemin, datangkan orang yang dapat memberikan jaminan. Lalu orang yang pertama, cukuplah Allah yang maha menjamin, memberikan jaminan. Engkau benar, kata orang yang kedua ini. Orangnya soleh ini, engkau benar, Allah jadi saksi dan Allah yang menjamin. Lalu orang kedua itu memberikan pinjaman kepada orang itu 1000 dinar hingga waktu yang telah ditentukan. Nah pada waktunya, waktu bayar, ia pun keluar dari tempatnya untuk berniaga menyelesaikan keperluannya. Dan sesudah beberapa waktu di pulau yang lain, ia menunggu perahu angkutan yang dapat ia naiki untuk datang dan membayar hutang tepat waktu. Jadi orangnya jujur, udah bisnis, udah tepat waktu, nunggu perahu. Ternyata perahunya tidak datang. Oleh karena itu, dia tidak berhasil mendapatkan juga perahu itu. Oleh karena itu, ia mengambil sebuah kayu dan melubanginya. Kemudian ia masukkan ke dalam kayu itu 1000 dinar dan sebuah surat darinya untuk saudaranya. Ya, surat bahwa ini membayar hutang. Kemudian kayu itu ditutup rapat-rapat dan membawanya ke laut. Lalu ia berkata, ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwa saya dulu berhutang kepada fulan 1000 dinar. Lalu ia meminta seseorang memberikan jaminan dan aku sampaikan, cukuplah Engkau yang maha memberikan jaminan. Dan ia ridho dengan itu. Ia juga minta saksi, lalu aku katakan, cukuplah Engkau sebagai saksi, wa kafa billahi syahida. Dan ia pun ridho dengan itu. Dan sesungguhnya aku berusaha keras untuk mendapatkan perahu, untuk membayar hutangku, namun aku belum dapat juga. Maka dari itu aku titipkan kayu ini kepadamu ya Allah. Lalu ia lemparkan ke laut hingga masuk ke dalam lautan. Kemudian ia kembali ke rumahnya. Tapi terus ia ikhtiar mencari perahu yang keluar menuju negerinya. Lalu keluarlah orang yang menghutangi seraya mencari-cari. Ini kan udah waktunya ya. Mana nih?
Lalu tiba-tiba ia melihat sebuah kayu tersebut, lalu ia mengambilnya dan membawanya pulang untuk dijadikan kayu bakar bagi keluarganya. Tatkala ia membelah kayu, ternyata ia melihat uang dan sebuah surat, dan setelah itu datanglah orang. Jadi ada uang itu, dia terima dan dia baca suratnya. Lalu setelah itu datang, rupanya dapat kendaraan. Orang itu datang nih. Setelah itu datanglah orang yang berhutang kepadanya dan membawa 1.000 dinar. Jadi dia tetap bawa uang. Lalu ia berkata, demi Allah, aku terus berusaha mencari sebuah perahu yang membawa uang kepadamu, tapi aku tidak juga mendapatkan perahu sebelum perahu yang membawaku sekarang. Orang ini yang memberi hutang berkata, apakah engkau mengirim sesuatu untukku? Ia jawab, aku telah mengabarkan kepadamu bahwa aku tidak mendapatkan perahu pun sebelum perahu yang ini. Lalu orang yang menghutangi berkata, sesungguhnya Allah telah menyampaikan pesan yang kau kirim dengan sebuah kayu, maka bawalah uang 1.000 dinar yang ada padamu menuju jalan yang lurus. Masya Allah. Hadis. Hadirin, bagi yang yakin ke Allah ini tidak rumit, karena laut semuanya milik Allah, ombak milik Allah, syariatnya disempurnakan. Ini bukan sembarangan yang melakukan ini, benar-benar yakin kepada janji Allah. Ana 'inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hamba. Dia begitu, dia usaha dan dia tidak ngejual isu kayu ini, ya kan? Ketika ditanya, dia tidak nyebutkan saya kirim kayu, tetapi dia tetap mengatakan apa yang menjadi kewajibannya. Kan bisa saja orang, saya sudah kirim kayu, mana kayunya nggak nyampe? Enggak, dia tidak berdalih, dia tetap yang rasionalnya yang dia lakukan. Dan Allah membalikkan hati yang mengutangi itu dengan bijaksana. Masya Allah, hadirin, ini dunia keyakinan. Satu, selalu mengembalikan ke Allah dalam segala urusan. Dua, selalu memerlukan Allah dalam segala keadaan. Dan yang ketiga, sangat yakin kepada Allah, dengan Allah dan segala janji jaminannya. Inilah sebetulnya kebahagiaan sejatinya. Kehakikan bahagia itu di sini aja. Nanti dari sanalah akan sempurna amal-amal soleh kita kalau kita yakin. Assalamualaikum, bersama Saling Sapa TV.